agama orang lain. Kenapa? Karena Tuhannya ketuhanan yang Maha Esa. Allah. Yaitulah panji-panji agama ada di Pancasila sebenarnya. Ketuhanan yang Maha Esa. Supaya apa? Bila manusia sudah memahami ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, supaya manusianya punya adab, sopan santun, toto kromo, toleransi, ya tidak? Betul. Dan supaya apalagi? Yang ketiga, persatuan Indonesia, supaya rakyat Indonesia bersatu. Jangan memandang perbedaan, persamaanlah yang kita junjung tinggi, ya tidak Mas? Betul sekali, betul sekali. Supaya apa itu semua terjadi? Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Jadi supaya apa? Supaya hati kita ini bijaksana memandang segala sesuatu, ya enggak? Betul sekali, betul sekali. Dan tujuannya semuanya ada pada sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka keadilan akan tercipta. Keadilan Tuhan yaitu damainya rakyat Indonesia. Sudah tidak mencari perbedaan, yang dicari hanya persamaan, yakni ketuhanan yang Maha Esa, bahwa seluruh manusia, agama apapun, keyakinan apapun, semuanya dikuasai dan ditetapkan oleh Tuhan itu sendiri. Ya kan Kak Mas? Nah itulah dalilnya Pancasila yang tidak ada di negara manapun. Ulama-ulama orang Arab sendiri, iya, orang Arab sendiri yang mana Al-Quran bahasa Arab tidak paham ini Kang Mas. Maka dari itu bersyukurlah kita sebagai rakyat Indonesia ini, rakyat yang santun, yang damai. Jadi ciptakanlah itu di dalam masing-masing diri kita. Jadi belajarnya ya masing-masing diri kita, agar imbasnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang paham, yang tidak paham sebenarnya sama. Sama-sama dari Tuhan, ya enggak? Ya. Nah, jadi disitulah kita menemukan persamaan. Meskipun dengan orang agama lain, kepercayaan, keyakinan yang lain daripada kita, kita menemukan persamaannya. Mereka begitu, ya keadilan Tuhan, maunya Tuhan, kebijaksanaan Tuhan. Kita kan bukan Tuhan, enjoy saja, ya enggak? Kira-kira ini bisa dipahami, Kang Mas? Yang di bawah juga bisa memahami? Kira-kira gampang kan ya, masuk akal, logika. Karena bertuhan, beragama itu nyata, logika, bukan hayalan. Loh, kok sama-sama enjoy ini ya? Sudah kebius enjoy rupanya. Berarti Anda rela Rito tak ajak, tak bawa ke langit supaya enjoy. Supaya terang benderang. Bahasa langit hanya bisa dinikmati dengan gaya langit juga. Kalau kita masih di dunia, di dalam kemanusiaan, kita gelap gulita di dalam dunia ini. Sehingga nabrak-nabrak. Ke depan nabrak, ke samping nabrak. Kenapa? Karena yang membuat ganjalan kita, yang memenjara kita adalah diri kita sendiri yang gelap gulita ini. Ya kan Kang Mas? Kalau kita pandang dunia dari langit, maka nurullah yang akan menyinari. Jadi jelas nyata, tidak ada hijab lagi. Memandang yang Islam, memandang yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, ternyata sama-sama milik Tuhan, sama-sama ciptaan Tuhan.
Ya enggak? Ada pertanyaan kira-kira Kang Mas? Kalau tidak ada pertanyaan, sepi ini grupnya Kang Mas. Komalnya. Orang pada enjoy semua. Ayo kopinya diminum Kang Mas. Ini yang coklat hanya tempatnya, isinya air putih Kang Mas. Tapi nikmat ya. Tapi nikmat ya. Yang penting apapun keadaan, ditaruh dimanapun, ditetapkan sebagai apapun, yang penting kita bisa menikmati Kang Mas, enjoy Kang Mas. Ya. Kaya miskin itu sama. Orang yang merasa dirinya miskin hanya orang-orang yang rakus akan dunia, ya enggak? Betul. Orang yang merasa kaya pun juga orang-orang yang rakus dunia, sama, ya enggak? Tapi bila manusia sudah di langit, tidak peduli lagi di dalam keadaan miskin, kaya, yo ora urus. Yang penting aku enjoy, ya kan? Iya. Jadi memang seluruh manusia, apapun perjalanannya, apapun metodenya, pasti yang dicari enjoy. Bukan ma'rifatullah. Enjoy. Ngapain manusia mencari ma'rifatullah? Berarti manusia sudah ketemu ma'rifatullah, akhirnya jadi Allah, ya kan? Merasa jaga-jaga Allah. Contoh jaga-jaga Allah seperti ini Kang Mas. Ketika kita sudah meyakini kalau hidup ini Allah. Contoh ketika kita mau makan, yang makan Allah. Ketika kita minum, di dalam hati kita yang minum Allah. Ketika kita sholat, dalam hati kita yang sholat Allah. Berarti yang menjaga, yang menetapkan itu Allah apa manusia Kang Mas? Kan masih manusianya yang ngatur-ngatur Allah. Itu kok makrifat. Iya enggak? Capeklah kita kalau jaga-jaga Allah. Nanti kalau lupa kita merasa kecewa. Kalau kita lupa merasa bersalah. Ya berarti kan masih tersiksa. Berarti tujuannya, endingnya, setinggi apapun makrifatmu, tinggalkan makrifatmu agar bisa enjoy. Kita tidak berhak makrifat kepada Allah. Allah lah, Tuhan lah yang berhak makrifat kepadaku, kepada kita, ya tidak? Kalau sudah begitu kan bisa enjoy Kang Mas. Ini enjoy apa ketiduran nih Kang Mas, kok sepi nih. Nanti ketiduran saking enjoynya. Ngelos Kang Mas. Iya, los dol. Sudah tidak ada beban lagi. Karena sebenarnya beban itu sebenarnya bukan yang lain, tapi diri kemanusiaan kita inilah beban yang terberat. Maka bila kita masih membawa diri manusia kita, sholat batal. Ketika kita masih membawa diri manusia kita, dzikir batal. Ibadah batal. Berbuat baik batal. Kenapa? Maksiat saja yang dilakukan. Karena kita membawa diri kita sendiri. Seolah-olah kita yang berbuat. Berarti kan kita jadi saingan Tuhan. Masuk akal? Masuk. Jadi ibaratnya di sini Anda tidak disuruh berpikir, tidak disuruh ngapa-ngapain, Anda cuma tak suapi. Ini loh makanan, tinggal makan ya kan. Enak kan kalau tinggal makan,
Ibarat kalau kita ingin makan nasi, kita tidak harus beli bibitnya dulu, tidak harus menyemai dulu, tidak harus menanam dulu, tidak harus membajak dulu. Tidak sesulit itu. Anda di sini tinggal makan, enjoy saja, ya kan? Maka dari itu bagi sahabat-sahabat yang belum menonton YouTube saya Uripe Spasi Allah. Di situ banyak judul-judulnya. Kalau ingin cari suatu kajian, contoh kajian Anda ingin mencari kajian Mi'raj versi Uripe Allah. Jadi ketiknya Mi'raj terus ditambahi belakangnya Uripe Allah agar ketemu tentang kajian Mi'raj yang dikaji di channel Uripe Allah. Contohnya syahadat, tulis syahadat di belakangnya ditambah Uripe Allah agar ketemu dengan kajian syahadat yang versinya channel Uripe Allah agar Anda bisa menemukan, gampang menemukan. Kalau tidak dikasih belakangnya Uripe Allah, Anda hanya menuliskan syahadat seumpama, Anda akan menemukan banyak channel di situ. Channel lain yang muncul kalau tidak dikasih Uripe Spasi Allah. Kenapa saya nambahkan di YouTube saya Uripe Allah? Agar kita sama-sama sadar bahwa hidup ini bukan hidup kita. Kalau hidup ini masih terakui oleh hidup kita, selamanya kita tak bisa tenang, tidak bisa enjoy. Karena kita disiksa dengan hidup ini sendirian, tidak kan Mas? Tes, apa sudah pada tidur? Yuk minum-minum dulu. Yang bawah kalau mau bertanya atau mau naik ke atas silakan Kang Mas. Kita sama-sama belajar enjoy. Memang sambil didukung tap-tap layarnya ya yang di bawah agar tidak ketiduran. Sambil olahraga jari. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang selama ini seolah-olah kita sudah bisa mengabdi kepada Tuhan. Padahal Tuhan yang kita abdi selama ini tidak pernah kita jumpai. Bagaimana mungkin kita kenal Tuhan tanpa kita berjumpa dengan Tuhan, ya tidak? Contoh, Anda ingin bertemu siapa sih yang punya channel YouTube Uripe Allah ini? Ketika saya di channel YouTube saya tidak menampilkan wajah saya, Anda tidak akan pernah kenal saya. Meskipun ketika Jumatan di suatu masjid Anda bersebelahan jejer dengan saya, Anda tidak akan mengenal saya. Karena Anda tak pernah lihat wajah saya yang punya YouTube Uripe Allah, ya kan? Kalau di YouTube itu tidak saya sertakan gambarnya. Tapi kalau Anda sudah tahu gambarnya seperti ini, jangankan di mana-mana. Waktu Anda mau makan pun untuk mengingat saya pasti Anda bisa. Kenapa? Karena sudah pernah jumpa wajah saya, ya kan? Ya. Mau makan, mau tidur, mau sholat, mau apapun, sebab Anda ingin mengingat saya, pasti Anda bisa ingat. Kenapa? Karena kita sudah pernah jumpa. Jadi ingatnya sudah tidak hayalan lagi. Ingatannya sudah tidak ngawur lagi, ya kan? Sama dengan Tuhan. Kalau kita belum pernah menghadap Tuhan, tidak pernah ketemu Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa berzikir kepada Tuhan? Mungkin kita hanya berzikir kepada hawa nafsu saja selama ini, ribuan kali berzikir mengingat hawa nafsu. Memang seolah-olah mengingat Tuhan, padahal yang diingat hanyalah hawa nafsunya yang merasa bisa berzikir. Iya tidak, Kang Mas? Sehingga tidak tambah jauh, malah tambah sehingga tidak malah dekat, malah tambah jauh. Kenapa? Karena disangka Allah jauh.
Padahal wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami, kata Allah. Loh, kenapa Allah tidak bicara aku saja? Kok kami bahasanya? Makna kami itu hidup yang ada pada seluruh manusia, kan banyak seluruh manusia. Itulah yang dimaksud kami. Dan kami menghidupi seluruh manusia dan kami lebih dekat kepadamu daripada urat nadimu, urat lehermu, dan aku lebih dekat kepadamu daripada dirimu sendiri. Iya kan Kang Mas? Bisa dipahami kira-kira yang bawah juga? Nah, ada pertanyaan di bawah. Berarti ingat dan tahu ini Allah, ya kan? Lah kalau sudah tahu bahwa yang ingat, yang tahu ini Allah, kita kan enjoy saja. Dan kita tidak merasa tahu. Makanya itu bisa enjoy. Wong taunya Allah, wong kalamnya Allah, wong kuasanya Allah. Ya itulah akhirnya manusia bisa enjoy. Ya itulah surga itu Kang Mas.